Halo semuanya, ketemu lagi di sini bareng gue Zamin Sulfik yang akan membahas chapter One Piece yang terbaru, yaitu minggu ini rilis chapter yang ke-986. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas chapter ini dari cover story yang kembali lagi muncul setelah minggu lalu sempat libur karena edisi cover berwarna. Sekarang akhirnya kembali diceritakan cover story yang masih membahas tentang bajak laut BG Family yang sedang ada di Pulau Dressrosa. Jadi kalau di cover story yang terakhir atau sebelumnya, Pawn mengatakan secara gamblang bahwa dia adalah ayah dari saudara kembar Lola dan Chiffon. Kepada mereka berdua, Pawn ini mengatakan kebenaran sebenarnya. Namun di cover story yang terbaru ini justru diceritakan bahwa Pawn ditinggal atau sepertinya Lola dan Chiffon ini meragukan kebenaran yang dikatakan oleh Pawn bahwa Pawn ini adalah ayah dari mereka berdua. Jadi diceritakan di cover story ini dengan kapal yang baru bertuliskan BG Family di situ. Di dalam kapal tersebut ada bajak laut Gambage bersama dengan Chiffon yang bergabung dengan bajak laut Rolling dengan kaptennya yaitu Lola. Namun seperti yang tadi gue udah sempat bahas bahwa di sini Pawn justru ditinggal di Pulau Dressrosa. Kita nggak tahu kenapa akhirnya Pawn ini justru ditinggalkan oleh Lola dan Chiffon. Tidak mereka ajak Pawn ini untuk berada di kapal mereka. Yang cukup bikin gue penasaran di sini adalah Pawn ini ditinggalkan di Pulau Dressrosa bersama beberapa orang yang ditunjukkan, namun tidak jelas di sini gambarannya mereka ini siapa. Karena kalau dilihat dari gambar di sini, wujudnya seperti bukan para kurcaci atau Leo dan kawan-kawan. Jadi gue curiga kalau di sini orang-orang di sini adalah para angkatan laut ya, karena kita tahu para angkatan laut ini mengejar bajak laut Gambage beserta juga Lola. Mungkin karena dikejar oleh para angkatan laut ini, akhirnya Badge dan juga yang lainnya bergegas untuk berlayar meninggalkan Pulau Dressrosa. Oke, jadi sepertinya masih belum berakhir cover story ini, atau mungkin memang ini akhirnya. Jadi agak menggantung cover story Gambage Family ini. Jadi ya kita lihat ada pengaruh apa dalam chapter-chapter selanjutnya. Dan gue juga penasaran kemana tujuan kapal Gambage Family ini akan berlayar. Apakah ke Wano atau ya kita tunggu aja. Oke, langsung kita maju ke halaman awal pertama. Di sini juga sangat keren sekali ditunjukkan Kinemon dan juga Denjiro yang kita ketahui sebelumnya mereka bergerak melalui samping kanan dan samping kiri Pulau Onigashima. Akhirnya mereka di sini bertemu. Jadi mereka akhirnya sudah bersama. Kinemon dan Denjiro ini akhirnya mereka bersama bertemu melalui sebuah tempat menuju pintu rahasia yang sepertinya nanti akan menuju pulau belakang Onigashima untuk bertemu dengan para Akazaya yang lainnya.
Dan di sini Kinemon dan Denjiro juga berpisah bersama para suku Ming yang bersama mereka berdua sebelumnya. Di akhirnya hanya Kinemon dan Denjiro yang terus melaju menuju pintu belakang Onigashima. Selanjutnya digambarkan Kinemon dan Denjiro di sini juga akhirnya bertemu dengan para Akazaya Nine yang lain. Dan secara mengejutkan, begitu juga Kinemon dan Denjiro dengan ekspresi terkejut, mereka berdua melihat kondisi Kanjuro yang sudah tergeletak di tumpukan salju dengan bersimbahan darah yang keluar dari tubuhnya. Dan di samping-sampingnya berdiri para Akazaya Nine yang lain, yaitu Kawamatsu, Asura Doji, Kiku, kemudian Inuarashi, Raizo, dan juga Nekomamushi, ditambah Izo yang bergabung bersama mereka. Jadi akhirnya di sini para Akazaya Nine berkumpul dengan secara lengkap ya, minus Kanjuro yang tidak ketahui kalau dia adalah seorang pengkhianat. Namun ada di sini tambahannya, yaitu seorang Izo. Di sini ya Kinemon dan Denjiro ataupun Akazaya Nine yang lain terjadi nostalgia. Mereka teringat masa lalu di mana saat mereka awal-awal menjadi pengikut Kozuki Oden. Jadi dengan penuh riang gembira mereka bercengkrama bersama, dan tidak disangka akhirnya ternyata salah satu dari mereka adalah seorang pengkhianat, yaitu Kanjuro. Dan di sini akhirnya Kanjuro terlihat sudah tidak berdaya. Kita tidak tahu di sini statusnya Kanjuro ini mati atau hanya tidak sadarkan diri, atau bahkan yang lebih ekstrim adalah Kanjuro yang kita lihat di sini adalah hanya gambar. Seperti kita ketahui kalau kemampuan Kanjuro adalah bisa membuat cloning diri sendiri dengan menggunakan pedang kanvas yang dia punya. Kekuatannya seperti itu. Jadi walaupun agak ragu kalau ini gambar, tapi ya kita lihat saja ke depannya. Di sini ada beberapa ditunjukkan ekspresi yang sangat getir, bahkan Raizo dan juga Kiku menangis. Raizo yang dengan tampang sangarnya sebenarnya, namun dia juga sangat terpukul dan sedih dengan kejadian yang harus mereka alami bersama saat ini, yaitu Kanjuro yang sudah tergeletak tidak berdaya. Kiku juga bahkan di dalam topengnya sangat berat hati, sangat dilema menghadapi situasi seperti ini. Dan sepertinya Kiku lah justru yang di chapter sebelumnya kita lihat beradu pedang dengan Kanjuro ini. Kinemon mengatakan ya ini tidak mudah betul, karena mereka sangat lama bersama-sama mengabdi dengan Kozuki Oden, namun akhirnya terjadi seperti hal yang tidak dibayangkan, yaitu pengkhianatan oleh Kanjuro. Oke. Dan di sini juga ada pertemuan pertama kali antara setelah sekian lama, setelah 20 tahun lorong waktu antara Kinemon dan Izo. Jadi akhirnya mereka bertemu kembali. Di sini Kinemon mengatakan, jadi akhirnya kamu memilih untuk mati di sini, berjuang bersama kami. Ya, Izo mengatakan sebelumnya dia sudah melarikan diri berkali-kali, jadi kali ini dia tidak akan lari lagi dan akan ikut berjuang bersama Akazaya Nine yang lain. Jadi Kanjuro dan juga pasukannya yang menunggu atau berjaga di pintu belakang Onigashima sudah dikalahkan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, di mana panggung utama eksekusi Momonosuke.
yang minggu lalu dihebohkan karena Kaido memenggal Shogun Orochi di depan semua orang yang menyaksikan panggung eksekusi tersebut. Dan di sini Kaido menegaskan kembali para pengikut Orochi, yaitu ninja dan juga para samurai, harus memutuskan apakah mereka ingin bergabung bersama dengan Kaido atau mati seperti yang dialami oleh Shogun Orochi. Dan seperti yang kita prediksi di chapter sebelumnya, bahwa pasukan ninja dan juga samurai memutuskan untuk membela Kaido dan berkhianat kepada Orochi. Padahal diketahui di sini juga sebenarnya para prajurit ini punya kode etik di mana mereka harus membela seorang shogun. Namun ternyata dengan mudahnya, dengan ancaman Kaido, akhirnya mereka membelot untuk menjadi pengikut seorang Kaido. Dan di sini juga disebutkan ternyata pasukan ninja Wano itu jumlahnya sebanyak 5.000 orang, dan wow, ini sangat banyak sekali. Juga hal yang sama jumlahnya, yaitu 5.000 samurai dari negeri Wano ini yang akhirnya menjadi pengikut seorang Kaido. Di sini mereka diwakili oleh Fukurokujo mewakili pasukan ninja, dan juga Hotei yang merupakan mantan jenderal Himawari mewakili para samurai negeri Wano. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di sini Big Mom yang juga diceritakan di sini bersama dengan para makhluk yang dibangkitkan jiwanya melalui kekuatan Big Mom. Di sini juga diperjelas akhirnya Nami dan juga Carrot sudah tertangkap. Namun masih ada kesempatan karena Shinobu yang kita ketahui keberadaannya bersama Nami dan juga Carrot ternyata masih belum tertangkap. Dan disinilah Nami mengatakan bahwa masih ada peluang untuk menyelamatkan Momonosuke karena Shinobu masih belum tertangkap. Di sini kita lihat Shinobu bisa melarikan diri dari kepung, bisa melarikan diri secara tidak terlihat ya, karena kita ketahui dia seorang ninja yang cukup cekatan, walaupun badannya gempal, namun kemampuannya masih oke untuk menyelinap di antara pasukan Orochi dan juga Kaido. Shinobu berkata di sini, katanya sebenarnya Oden juga dahulu sudah mengerti keadaannya bahwa menyerang Orochi itu tidak akan mengubah apapun. Jadi makanya dari awal itu Oden yang diincar adalah menyerang Kaido, karena Kaido lah di sini yang punya kekuatan untuk menguasai negeri Wano ini. Jadi akhirnya Shinobu juga menyadari hal tersebut. Jadi makanya sekarang kita tunggu aja kemana arah Shinobu ini. Apakah dia akan langsung bisa menyelamatkan Momonosuke atau bertemu dengan para sekutu yang lain, atau bahkan bertemu dengan musuh-musuh yang lain. Jadi kita lihat aja di chapter berikutnya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ya. Jadi di sini berkaitan dengan judul chapter 986 ini yang berjudul Namaku. Jadi kalau kita tahu Namaku ini artinya ada seseorang yang ingin menyebutkan namanya, atau ada yang mempertanyakan siapa nama orang tersebut, dan orang ini dia akan menyebutkan namanya dengan mengawalinya biasanya dengan Namaku. Nanti dilanjutkan Namaku adalah siapa. Dan ternyata ini maksud dari judul chapter tersebut. Jadi di sini terjadi dialog antara Kaido dengan Momonosuke, yang akhirnya kita ketahui bahwa sebenarnya Kaido ini masih ragu bahwa Momonosuke ini adalah benar anak dari seorang Kozuki Oden, karena seorang Kozuki Oden yang Kaido ketahui adalah sosok yang sangat kuat. Sedangkan putranya di sini yang sedang sebentar lagi akan dilakukan eksekusi,
di depan publik sangat lemah tidak berdaya. Jadi makanya Kaido ini meragukan seorang Momonosuke apakah dia anak dari Kozuki Oden. Jadi bahkan Kaido di sini mengatakan dia teringat kisah 20 tahun yang lalu di mana saat istana Kozuki Oden dibakar, dia menangkap seorang anak yaitu Momonosuke, dan dia sempat juga mempertanyakan nama bocah tersebut, namun tidak terjawab karena anak itu langsung jatuh dari ketinggian istana. Makanya saat itu pertanyaannya belum terjawab. Jadi hal ini diulangi lagi oleh Kaido untuk mempertanyakan sebenarnya kau ini siapa? Apakah benar Momonosuke ini adalah seorang anak dari Kozuki Oden? Bahkan Kaido mengatakan di sini kalau misalkan Momonosuke adalah bukan anak dari Kozuki Oden, dia akan memaafkan dan tidak akan melakukan eksekusi kepada dirinya. Ya akhirnya inilah yang dimaksud judulnya. Yang bertanya adalah seorang Kaido. Jadi siapa namamu? Dan dengan rasa apa ya, rasa getir, akhirnya nanti Momonosuke menyebutkan namanya. Namun sebelum Momonosuke menyebutkan namanya, kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Di sini halaman selanjutnya menceritakan tentang duo Yamato yang sedang bersama dengan Monkey D. Luffy. Jadi kisah mereka berdua berlanjut di sini. Mereka masih dikejar oleh pasukannya Kaido, namun bukan halangan buat mereka karena beda kekuatan yang sangat jauh dibanding anak buah Kaido yang lain. Di sini juga dikatakan seorang Yamato tidak percaya kalau anak yang sedang dieksekusi di panggung utama adalah seorang putra dari Kozuki Oden, dan Luffy akhirnya mengatakan kebenaran bahwa memang benar anak tersebut adalah Momonosuke, yaitu putra seorang Kozuki Oden. Bahkan Luffy juga mengatakan pengikutnya yang lain pun masih ada hidup sampai sekarang, dan sekarang ada di Pulau Onigashima untuk menyerang Kaido. Dan jadi ini yang sekaligus juga mau gue ralat. Di chapter sebelumnya gue bilang borgol Yamato sudah terlepas, ternyata belum. Namun langsung dibalas tuntas di chapter ini. Jadi di sini akhirnya ditunjukkan Luffy dengan haki tingkat tinggi untuk melepaskan borgol rantai yang dipegang oleh yang ada di tangan